Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 proposal penelitian. Adapun judul proposalnya yaitu Analisis Nilai Moral dalam Novel di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Latar belakang. Karya sastra adalah hasil pemikiran, ide-ide, perasaan, pengalaman yang diciptakan oleh manusia. Karya sastra terlahir sangat dekat dengan kehidupan manusia yang dituangkan dengan bahasa tulis ataupun bahasa lisan. Karya sastra tentunya memiliki nilai-nilai yang positif bagi pembaca, sehingga mampu membuat pembaca secara tidak sadar dapat menerapkan apa yang didapatkan dari sebuah karya sastra tersebut. Karena karya sastra tanpa nilai terasa hampa dan tidak memiliki gairah bagi pembacanya. Nilai yang terdapat dalam sebuah karya sastra salah satunya yaitu nilai moral. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki budi luhur, sopan santun, tolong-menolong, dan saling menghargai. Sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi secara pesat, mau tidak mau berpengaruh pada perilaku masyarakat Indonesia, terutama pada remaja. Melihat saat ini moral dalam masyarakat Indonesia di era milenial ini semakin krisis dan tentunya menjadi tolak ukur sikap seseorang. Moral yang disampaikan kepada pembaca melalui karya fiksi tentunya sangat berguna dan bermanfaat. Demikian juga moral yang terdapat dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah akan bermanfaat bagi pembacanya. Moral yang ditampilkan dalam novel ini berkaitan dengan persoalan hubungan manusia dengan manusia, misalnya nilai kasih sayang antara orang tua dan anak. Selanjutnya itu novel ini juga menampilkan persoalan hidup antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Karangan Hamka yang banyak memuat nilai-nilai moral dalam kehidupan, salah satunya seperti dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Baiklah, selanjutnya itu adanya penjelasan tentang fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama yaitu tentang fokus penelitian, yaitu nilai moral dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dan adapun subfokus penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai moral yang terkandung dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang kedua, moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan. Yang ketiga, bentuk penyampaian nilai moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga dapatlah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana nilai moral yang terkandung dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang kedua, bagaimana moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang ketiga, bagaimana bentuk penyampaian nilai moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan tulisan ini secara umum yaitu adalah untuk mengetahui nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan secara khusus untuk mendeskripsikan hasil penelitian analisis moral dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka. Yaitu yang pertama, mendeskripsikan nilai moral dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Yang kedua, mendeskripsikan moral tokoh utama dalam menghadapi persoalan kehidupan dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bentuk penyampaian nilai moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat praktis dan manfaat empirik. Manfaat praktis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk media dan sumber informasi yang relevan bagi pembaca. Dan yang kedua itu, menganalisis dari novel tentang nilai-nilai moral di bawah lindungan Ka'bah diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan karya sastra, terutama karya sastra yang banyak mengandung tentang nilai moral. Dan adapun manfaat empiriknya yaitu penelitian ini adalah bertujuan agar saya sebagai peneliti mampu memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Konsep sastra. Pengertian sastra. Sastra adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran manusia.
Sastra adalah ungkapan gagasan manusia yang berupa karya tulis maupun karya lisan, yang mana sastra lahir berdasarkan pikiran manusia, pendapat, pengalaman, hingga melibatkan perasaan dalam bentuk yang imajinatif. Nah, karya sastra ini dikatakan sebagai nilai yang estetis yang menjadikan bahasa sebagai medianya. Nah, untuk suatu sastra yang baik adalah karya sastra yang telah dinikmati oleh orang lain dan memberikan komentar yang positif atas suatu karya sastra tersebut. Pengertian novel. Novel adalah karya fiksi yang dibuat oleh pengarang. Novel itu dijadikan suatu media cetak tulis yang digunakan pengarang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan dalam merespon fenomena yang terjadi dalam kehidupan sekitarnya. Saat adanya masalah baru dalam kehidupan seorang penulis, penulis tersebut akan tergerak untuk menciptakan sebuah cerita. Unsur-unsur novel. Unsur-unsur novel yang pertama yaitu tema. Tema merupakan suatu gagasan yang menjadi dasar lahirnya sebuah cerita. Tema biasanya bersifat abstrak. Jadi, tema merupakan yang menjadi pokok permasalahan dalam sebuah novel yang nantinya ditampilkan oleh pengarang, sehingga tema dapat mempengaruhi semua unsur pembangun yang ada pada novel. Yang kedua yaitu adanya alur. Menurut Staton dalam Nani Salihati 2016, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Nah, di mana di dalam alur ini akan mengembangkan bagaimana proses pembangunan cerita tersebut. Alur biasanya dimulai dengan tahap perkenalan, pemunculan konflik atau pertikaian. Nah, konflik memuncul dalam tahap peleraian. Tanpa alur, cerita yang dikembangkan dalam novel akan biasa saja dan tidak adanya tujuan dari penulisan novel tersebut. Selanjutnya yaitu adanya latar. Latar menurut Aminuddina dalam Nani Solihati adalah peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, suasana, serta memiliki fungsi psikologis. Latar dalam sebuah cerita sebagai pengkuat untuk menentukan tempat agar pembaca bisa menghayalkan di mana peristiwa tersebut terjadi. Unsur pembentuk novel. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan unsur pembangun yang paling penting berjalannya suatu cerita, karena tokoh akan menjadi sorotan paling utama dalam karya sastra novel. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Selain itu, jika dilihat dari fungsinya, penampilan tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Istilah penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab ia sekaligus mencakup masalah sikap tokoh cerita, bagaimana perwatakan dan bagaimana penampakan dan pelukisan dalam sebuah cerita, sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Unsur pembentuk novel selanjutnya itu adanya fungsi novel. Novel sebagai bahan bacaan yang sangat populer tentunya memiliki fungsi bagi pembacanya, menarik secara berpikir setiap orang dalam memahami pesan yang ada dalam novel tersebut. Selain itu juga novel dapat menumbuhkan minat pembaca kepada anak-anak dan remaja. Selain itu tentunya bagi seorang guru novel menjadi bahan ajar yang baik diterapkan untuk anak didiknya, karena dalam novel mengandung nilai-nilai moral yang baik diterapkan. Konsep nilai dan moral. Yang pertama itu pengertian nilai. Nilai adalah hal yang memiliki arti dan sangat berpengaruh. Kandungan nilai dalam suatu karya sastra menjadi esensial dari karya itu secara keseluruhan. Nilai itu dapat diungkapkan sebuah konsep yang menjadi perhatian dan sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam novel, nilai dikatakan sebagai suatu standar perilaku yang mana tentunya akan menuntut seseorang menerapkan seperti yang telah diungkapkan dalam novel tersebut. Selanjutnya itu adanya pengertian moral. Menurut Nining Selvia, bahwa moral adalah nilai dasar esensial dari segala tingkah laku manusia yang merupakan sikap dan perbuatan baik atau betul-betul tanpa pamrih. Pendekatan semiotika Roland Barthes. Vera 2014 dalam Sinta 2017, Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Hal tersebut dapat dibuktikan dari teori semiotika Barthes hampir sama secara harfiah diturunkan dari teori bahasa menurut dari Saussure. Menurut Barthes,
Semiologi adalah pembelajaran tentang bagaimana manusia memaknai suatu yang ada di sekitarnya. Jadi, objek adalah tanda yang membawa pesan tersirat. Jika dalam pandangan Susor, menekankan pandangan hanya dalam tataran donotasi dan konotasi, namun dalam pemikiran Birds, penandaan itu disempurnakan dari semiologi Susor dengan sistem penandaan konotatif dan mitos. Birds juga mengatakan bahwa mitos merupakan sistem semiologis, yakni sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia. Mitos merupakan perkembangan dari konotasi, jadi jika konotasi tersebut sudah lama terbentuk di masyarakat, maka itu menjadi sebuah mitos. Dalam ilmu semiotika, tanda menjadi konsep utama dalam analisis di mana tanda membentuk manusia. Penelitian relevan. Penelitian dilakukan oleh Rostiati 2019 dibuat dengan berfokus kepada nilai-nilai moral yang berhubungan dengan religiulitas, sosialitas, mandiri, dan bekerja keras yang terdapat dalam buku Hamka, sebuah novel biografi karya Haidar Musyafa. Sama-sama melakukan penelitian terkait nilai moral. Perbedaan yang ada dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus kepada nilai moral dalam novel secara keseluruhan. Penelitian dilakukan juga di sini peneliti menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes, dan yang menjadi objeknya juga menjadi pembeda yaitu yang mana peneliti menggunakan novel di bawah lindungan Ka'bah. Penelitian relevan selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh Nining Salvia 2015, yaitu mengkaji tentang nilai moral dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian nilai moral yang terdapat dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian terkait nilai moral. Perbedaan terdapat pada penelitian dilakukan oleh Nining Salvia dan yang dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada mendeskripsikan nilai moral dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro, sedangkan peneliti berfokus pada nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel di bawah lindungan Ka'bah yang dideskripsikan secara keseluruhan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Penelitian relevan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurmaida 2020 tentang representasi nilai moral dalam novel Assalamualaikum Calon Iman. Pada tokoh utama yaitu Alif, penelitian tersebut ia menggunakan dengan penggunaan pendekatan semiotika Roland Barthes. Persamaan dapat dilihat dari penelitian dilakukan oleh Nurmaida 2020 ini dengan peneliti yaitu sama-sama merepresentasikan nilai moral dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Tetapi peneliti menggunakan bahan analisis yaitu novel di bawah lindungan Ka'bah karya Buaya Hamka dan menganalisis secara keseluruhan nilai moral dalam novel tersebut. Metodologi penelitian. Alur penelitian. Pertama, peneliti membaca urgensi dari nilai-nilai moral untuk mengetahui bagaimana nilai moral yang terdapat dan diterapkan oleh manusia. Kedua, peneliti membaca novel di bawah lindungan Ka'bah dengan berulang-ulang dan memahami setiap scan yang ada dalam novel tersebut. Ketiga, peneliti mulai melakukan analisis yaitu mencari nilai-nilai moral dalam novel di bawah lindungan Ka'bah. Selanjutnya, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kategori naskah di bawah novel di bawah lindungan Ka'bah, sebuah karya Hamka. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 semester, dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2021. Latar penelitian. Penelitian ini melatar belakangi segala nilai moral yang didapatkan dalam novel di bawah lindungan Ka'bah. Dan adapun metode dan prosedur penelitian pada penelitian ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini dikatakan deskriptif karena mendeskripsikan data yang ditemukan berdasarkan kenyataan-kenyataan secara objektif. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif mempunyai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan, tulisan gambar, dan bukan angka-angka dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan semiotika Roland Barthes. Selanjutnya yaitu adanya peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif
Dengan menggunakan pendekatan semiotika, ini adalah sebagai perencana, pengumpulan data, penganalisis, hingga akhirnya melaporkan penelitian. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data tertulis berupa teks novel yang berhubungan dengan nilai moral dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Sumber data pada penelitian ini adalah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Buya Hamka dengan tebal 91 halaman yang diterbitkan oleh Gema Insani pada tahun 2017. Novel ini berisi sub-sub tema yang saling berkaitan dengan warna cover depan berwarna putih dengan corak Ka'bah dan corak belakang dengan warna coklat. Dan selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca catat. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan yaitu 1. Melakukan kegiatan membaca novel Di Bawah Lindungan Ka'bah secara keseluruhan dan berulang-ulang. 2. Lalu memahami isi novel yang telah dibaca berkaitan erat dengan nilai moral. Yang ketiga, peneliti menggunakan teknik pencatatan ini, yaitu teknik yang digunakan untuk mencatat data-data yang diperoleh dari hasil membaca yang dijadikan sebagai data. Teknik analisis data penelitian ini merupakan analisis konten data yang diperoleh dari analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan untuk mengetahui aspek moral yang terdapat dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Teknik analisis data terdapat 3 tahap, yaitu tahap peredukasian data, tahap paparan data, dan tahap pemeriksaan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas intraratar, yakni dengan cara membaca dan meneliti subjek penelitian secara berulang-ulang sampai mendapatkan data yang dimaksud. Terima kasih, sekian pembahasan tentang bab 1 dan bab 2 dari proposal penelitian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.